Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Tahan dulu. Pak Bayu, itu udah kami kamu. Mana sih negosiasi gini? Dek. Boleh merapat aja yang tadi sudah dipanggil? Hari ini tuh sebetulnya ada beberapa agenda, tapi yang paling pasti aku diajakin sama Dinas Pariwisata dan juga Taman Kota ya untuk ikut menanam pohon. Jadi ada 2 jenis pohon yang tadi ditanam, namanya pohon buni dan juga satu lagi pohon jamblang. Dua-duanya ini adalah pohon langka. Sekarang udah cukup langka ya di Jakarta. Makanya kita berusaha untuk gimana caranya supaya orang mulai menanam pohon lagi gitu. Kayak sekarang aja kan kita mencari perlindungan di bawah pohon-pohon rindang gitu kan, dan mudah-mudahan abis ini bisa lebih banyak lagi pohon yang ditanam di lahan-lahan yang lebih besar lagi. Dalam rangka apa mungkin? Sebetulnya nggak dalam rangka apa-apa ya, cuman kebetulan karena dari kemarin memang ada obrolan dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas dengan Pertamanan Kota. Aku pikir kayaknya aku belum pernah nih gitu ikut dalam sebuah seremoni gitu ya, karena di sini tuh sebetulnya hanya simbolis. Insya Allah nanti abis ini kita akan menanam pohon yang benerannya di ribuan pohon lainnya gitu. Dan mungkin karena cukup keresahan dalam hati aku bahwa kayaknya memang di kita ini udah agak-agak langka gitu. Pohon-pohon besar tuh udah agak langka. Kalau di rumah aku memang nanamin pohon 2 pohon besar gitu ketapang supaya emang rumahnya rindang. Itu pun kemarin terpaksa harus aku potong juga karena ternyata itu terlalu besar gitu ya. Jadi memang karena kelangkaan tanah juga kan. Jadi aku merasa bahwa kayaknya udah saatnya lah kita semua mengambil langkah untuk ikut serta dalam menyelamatkan bumi. Nggak perlu yang harus jadi aktivis yang luar biasa yang seperti mereka yang memang bener-bener gitu ya, all out gitu. Mungkin kita nggak bisa seperti itu, tapi setidaknya sedikit aja. Misalnya dengan cara membuang sampah beneran pada tempatnya, memilah-milah sampah, atau juga memakai baju-baju yang lama juga nggak apa-apa untuk mengurangi sampah tekstil gitu. Kalau yang senang jahit baju, sisa-sisaan kainnya itu disimpan aja, bisa dijadiin perca gitu. Jadi ternyata banyak sekali gitu. Dan hari ini tuh simbolisnya menanam jamblang dan juga pohon puni itu karena ternyata biji-bijiannya itu memang mengundang burung-burung untuk datang dan makan, karena itu makanan burung gitu. Jadi sekaligus kita juga bisa menjaga ekologi kota kita ini. Karena apalah aku tanpa kehadiran pecinta Rosa kan, artinya sebagai public figure mungkin aku bisa ikut menyemangati teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi dengan apa yang seperti yang lagi aku lakukan lah, mengencourage mereka biar mereka juga ngerasa bahwa bukan mereka aja loh, akunya juga ikut gitu untuk melakukan banyak hal positif ya gitu. Dan tadi sempet nyanyi bareng-bareng juga karena bentar lagi juga aku mau konser kan, jadi kayaknya aku jarang lah ketemu sama mereka bener-bener yang deket banget. Jadi tadi hari ini seru lah. Dimulai dari jam 10 pagi, panas-panasan. Tapi mereka luar biasa banget, ada yang dari jam 6 udah datang. Top. Sekalian latihan untuk konser di situ tadi. Latihan. Suaraku udah serak-serak banget sih sebetulnya, karena dari kemarin masih banyak acara. Terus mungkin lebih ke kayak menyemangati diri aku ya. Nanti konser kan akan bulan depan nih, tanggal 23 Mei gitu. Jadi aku menjadi lebih semangat ketika ketemu sama pecinta Rosa, bahwa mereka memang
merindukan sebuah konser dari aku. Jadi sudah sejauh mana persiapan konser? Persiapan konser udah lumayan. Tiketnya sendiri udah 80% udah terjual di Indonesia Arena nanti tanggal 23 Mei ini. Judul konsernya adalah Here I Am. Di dalam konser ini juga aku bukan cuman sekedar ingin pertunjukan aja. Karena ini kalau tentang pertunjukan aku akan bikin yang terbesar daripada konser-konser aku sebelumnya gitu. Jadi semua harus nonton dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Tapi selain dari itu aku juga ingin sedikit mengajak untuk sustainability. Jadi ada solar yang nanti aku pakai untuk genset itu dihasilkan dari limbah plastik. Jadi limbah plastik diolah menjadi bahan bakar. Gitu yang akan aku pakai nanti di konser nanti. Jadi ya mungkin karena umur kita semuanya bertambah, jadi lebih banyak berpikir untuk manfaat apa yang bisa kita lakukan, kita hasilkan untuk orang lain ataupun untuk bumi kita tercinta. Mimpi besarnya, aku sebetulnya bukan mimpi aku tuh bukan yang konser, bukan album atau apa gitu. Lebih kalau saat ini lebih kepada, aku pengen banget bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi buat sekeliling aku, bahkan bisa untuk lebih banyak lagi gitu. Jadi mungkin lebih ke arah itu sih. Aku jealous gitu ya, iri dengan Coldplay ya, udah dengan sehebat itu mereka masih memikirkan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi ya nggak bisa sebesar Coldplay, tapi aku mau mencobalah sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi mungkin terpikiran juga nggak sih untuk kan ini lebih ke sustainable lingkungan, ada nggak sih kepikiran buat lagu-lagu yang ke arah sana gitu? Keren banget sih, mudah-mudahan aku bisa mewujudkan itu, bagus banget. Nanti kita minta teman-teman aku yang jagoan bikin lagu buat bikin lagu buat kita ya. Tapi emang udah mulai fokus juga ke lingkungan atau seperti apa? Oh atau enggak juga, ada trigger nggak sih dari sebetulnya lebih kepada rasa kekhawatiran aja sih ya, ngelihat limbah yang begitu tinggi. Aku juga, anak aku membesar juga, aku jadinya berpikir apa yang kita wariskan buat anak-anak kita nantinya gitu. Dan mudah-mudahan banyak banget kan, aku tuh banyak banget ngelihat aktivis gitu lingkungan hidup ataupun juga para penggerak-penggerak gitu, motivator yang ada di sosial media gitu. Luar biasa banget ya mereka ya, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin limbah menjadi sesuatu yang berguna gitu. Jadi aku pikir kayak, oh iya aku juga mau memotivasi diri aku deh gitu. Rizky justru anaknya emang kayaknya jarang ya dia untuk kayak pemakaian plastik juga jarang, dia kemana-mana juga bawa tumbler gitu. Dari dulu memang dia kayaknya udah terbiasa gitu ya. Justru mamanya nih yang kurang. Baru kali ini, baru kali ini lah, baru beberapa tahun terakhir lah. Yang pasti aku berharap semoga kita setiap hari bisa memberikan kebaikan untuk bumi dan untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita. Terus juga aku berharap aku dan teman-teman musisi lainnya bisa berkarya terus sehingga karya-karya kita bisa dinikmati oleh semua orang. Dan bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun semoga bisa menikmati karya-karya musisi Indonesia. Dan pastinya semoga aku bisa selalu menemani hari-hari kalian dengan lagu-lagu aku. Aku pastinya turut berbahagia dengan kabar bahagia yang dibawa sama teman aku, Luna. Gitu pas aku lihat di sosial media juga aku langsung Padahal bukan bukan ada di depan mata aku, tapi kayaknya seneng banget gitu. Jadi aku bahagia banget buat mereka berdua. Udah insya Allah. Wow, nggak ada sih, nggak ada yang aku siapkan. Kayaknya karena aku kan cuma tamu ya, bukan pengantinnya. Jadi tapi yang pasti insya Allah aku mau meluangkan waktu untuk datang ke sana, menikmati kebahagiaan mereka juga. Ada sebetulnya, makanya aku kemarin bilang sama Gem tolong pindahin ya tanggalnya. Tanggal latihan konser aku pindah deh. Ada request dari Luna mungkin untuk pakai baju apa? Enggak sih, kayak enggak. Aku nanya juga, Lun, aku pakai baju apa? Bebas gitu. Semoga Luna dan Max bahagia selalu.
sampai kapanpun juga langgeng diberikan anak-anak yang pastinya, aduh aku nggak kebayang sih mama papanya kayak gitu, nanti pasti kece-kece banget, pokoknya happy-happy terus.